bahasa yang lebih umum dimengerti itu berbagai model, berbagai bukan model ya, berbagai istilahnya apa? Programmer yang menguasai berbagai model bahasa itu nggak ada kesulitan karena dianggap sebagai standar. Jadi bahasa yang umum digunakan. Terus kemudian apa yang menjadikan UML jadi sekarang lebih disarankan karena itu lebih open ya. Jadi notasi ataupun label ataupun sintak yang digunakan itu lebih umum. Jadi harapannya bahwa dengan UML itu lebih memudahkan untuk pendokumentasian. Dan dari diagram yang ada atau dari UML yang ada itu sudah kebayang kira-kira sistem yang akan terbentuk itu nanti seperti apa. Nah, dari situ tentu akan bisa dioptimalisasi terkait dengan effort, jumlah resource gitu kan. Terus kemudian waktu efektifnya yang digunakan itu akan makan waktu berapa lama. Sampai akhirnya bisa mengoptimalisasi secara biaya. Otomatis kan kalau misalnya dalam sebuah pembangunan sebuah aplikasi, costing itu jadi concern juga. Jadi biaya itu jadi penting. Karena kalau budget untuk development itu tinggi, itu akan mempengaruhi terhadap seberapa efektivitas dalam pengembangan. Akan dikompar dengan sejauh mana sih itu dia akan layak atau enggak untuk digunakan. Selanjutnya juga dapat membantu untuk membuat sebuah keputusan yang benar sejak awal ya, sebelum langkah proses pengkodingan. Nah, di situ kan karena sudah dibuat sebuah skema yang lebih detail, itu harapannya bahwa pada saat mendeploy itu dapat dilakukan secara lebih baik secara perencanaan, baik secara proses pada pelaksanaan, gitu kan. Jadi pada saat implementasi itu penggunaan resource dapat lebih efisien. Selain itu juga pada saat implementasi, jika ditemukan ada beberapa kebutuhan untuk memodifikasi ataupun untuk merevisi itu dapat segera dilakukan dan bisa di share ke yang lain. Jadi bahasa itu diharapkan bisa memudahkan para yang terlibat itu untuk bisa secara cepat untuk mengetahui. Dan tentu saja kalau itu sudah jadi, tentu bisa menggambarkan kira-kira operasional, contoh biaya dan sebagainya bisa lebih optimal. Nah, terkait dengan UML itu sebenarnya merupakan beberapa kumpulan kode bersama sintak gitu ya. Terus dituangkan dalam sebuah beberapa notasi ya. Kalau tadi itu sebagai menggantikan beberapa metode sebelumnya, itu diharapkan UML ini lebih mudah diterima. Nah, dalam UML itu kadang ditemui beberapa model diagram. Ada yang namanya use case diagram, ada yang namanya class diagram, ada namanya state diagram, ada namanya activity diagram, ada namanya sequence diagram, collaboration diagram, component diagram, dan deploy diagram. Nah, ini berdasarkan beberapa penyusunan kebutuhan. Gitu. Nah, apa itu use case diagram? Use case diagram itu bisa dikatakan bahwa diagram yang menunjukkan peran user, ya. Jadi bagaimana peran tersebut di dalam sistem gitu. Jadi pada saat kita mendapatkan sebuah peran gitu ya, itu dituangkan dalam merepresentasikan interaksi user dengan sistem gitu. Jadi di situ nanti ada
proses antara aktor, jadi ada si usernya itu dengan case yang ada, atau dalam hal ini user yang ada. Gitu. Terus kemudian ada juga kelas diagram. Kelas diagram itu bisa diartikan bahwa dia itu menghubungkan antara kelas ya dalam sebuah sistem. Jadi urutan pertama itu dalam UML itu kan ada yang disebut namanya kelas ya, ada yang disebut namanya objek. Jadi kumpulan dari objek itu terus dalam kemudian dituangkan dalam sebuah kelas. Nah, kelas itu ada saling hubungan antara satu dengan yang lain. Namanya disebutnya kelas diagram. Nah, itu dari antar kelas itu nanti bisa saling berkolaborasi. Nah, nanti bagaimana coba nanti lebih detail kita coba lanjut. Terus kemudian juga ada namanya activity diagram. Activity diagram itu lebih menggambarkan bahwa menggambarkan alur kerja dari berbagai aktivitas user dan sistem yang ada di aktivitas tersebut. Jadi itu merupakan urutan dari aktivitas. Nah, nanti bisa kita ilustrasikan. Nah, secara umum, jadi UML itu kan karena merupakan unified ya, gabungan kombinasi dari berbagai modeling language, itu sebetulnya coba kalau kita sederhanakan, itu berangkat dari 3 hal utama, di struktur diagram, terus kemudian dari behavioral diagram sama interaction diagram. Nah, turunan dari masing-masing diagram tadi, yang tadi muncul berbagai macam model diagram. Misalnya kalau untuk struktural diagram, ada yang namanya kelas diagram, ada namanya paket diagram, ada namanya objek diagram, dan seterusnya. Ada juga yang misalnya turunan dari behavioral diagram. Ini mengikuti karena berdasarkan dari perilaku ya, perilaku activity itu jadi ada yang namanya activity diagram, ada namanya state diagram, ada use case diagram gitu. Ada juga karena interaksi. Ada yang namanya communication diagram, terus kemudian ada integration diagram, collaboration diagram, dan seterusnya. Nah, sebetulnya modeling-modeling ini diterjemahkan dalam yang tadi. Tujuannya adalah supaya dari berbagai sumber informasi dan sumber requirement yang diterima itu supaya dimengerti dalam proses dan membantu proses pengodingan dituangkan dalam sebuah diagram. Nah, dibagi dalam beberapa kelompok. Terus secara umum dikelompokkan menjadi 3 umum, jadi struktur, behavior, sama interaksi. Nah, kalau terkait dengan keperluan dalam proses programming dan pengembangan sistem informasi dalam application development, biasanya yang sering digunakan tuh ini. Jadi dari requirement nanti akan muncul ke use model atau kelas diagram. Terus kemudian dari masing-masing model diagram itu saling terkait, ya. Terus sampai akhirnya menjadi sebuah state chart dan proses ke pengembangan. Nah, ini kalau dikelompokkan terbagi menjadi 2 karena khusus struktur sama behavior. Jadi perilaku apa yang ingin diharapkan. Nah, kita sekarang coba bahas terkait dengan use case diagram. Tadi kan kita sebutkan ya, dari UML itu ada beberapa konsep modeling, ada berangkat dari struktur, dari behavior, dari interaction, ada yang namanya use case diagram. Nah, use case diagram ini sebenarnya menggambarkan fungsi dari sebuah sistem. Jadi yang ditekankan itu adalah yang di dalam sistem itu apa. Jadi bukan bagaimana itu apa. Jadi itu menggambarkan sistem apa. Nah, dalam use case itu juga sudah bisa didefinisikan ada interaksi antara aktor dan sistem. Itu tadi saya sempat singgung sekilas aktor. Jadi ada orang ataupun orang yang melakukan sesuatu di use case itu namanya aktor.
Terus yang dilakukan dalam sistem. Nah, jadi use case itu dibuat berdasar keperluan aktor, seperti itu ya. Jadi apa yang disediakan oleh sistem, bukan bagaimana. Jadi yang dilakukan aktor itu apa ke sistem itu. Terus use case juga diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil aktor. Nah, contohnya nanti kita coba lihat. Nah, terus kemudian masalah penamaan itu, nah itu bebas ya, boleh apa namanya, boleh 2 itu kan. Nah, kalau aktor itu lebih ke orangnya. Jadi sebagai orang yang melakukan action terhadap sistem itu. Jadi aktor ini apa namanya, melakukan apa terhadap sistem itu. Dia bisa berinput atau memberi informasi, gitu ya. Terus apa namanya, dalam pelaksanaan aktor ini biasanya melakukan aksi khusus terhadap sebuah sistem. Nah, antara aktor dan sistem ada namanya asosiasi. Jadi hubungan antara aktor dan sistem namanya asosiasi. Nah, ini hubungannya itu bisa beberapa, ada bisa hubungan biasa, ada hubungan yang ibaratnya mengerucut lebih kecil ataupun mengerucut lebih besar. Atau nanti ada beberapa hubungan yang namanya hubungan ketergantungan gitu. Gitu. Nah, ilustrasinya begini. Nanti kalau dalam diagram nanti kita lihat. Jadi kalau dalam asosiasi itu menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem. Nah, kalau apa namanya, hubungan biasanya garis saja. Tapi kalau misalnya ada hubungan ada tandanya, jadi ada tanda panah terbuka, itu menunjukkan bahwa aktor itu apa namanya, bekerja secara pasif, ya. Jadi otomatis apa namanya, melakukan aksi ke sistem. Nah, contohnya begini. Nah, di sini ada yang namanya aktor ini, contoh kasus misalnya kita membuat sebuah use case diagram dalam hendak membuka sebuah rekening bank, gitu ya. Yang sebelah kiri ini ada contoh, misalnya seorang nasabah membuka rekening bank. Nah, nasabah itu sebagai aktor, terus kemudian apa namanya, use case-nya buka rekening. Jadi sistemnya buka rekening. Jadi si nasabah melakukan aksi untuk buka rekening. Nah, ada tanda sebelah kiri yang namanya include. Nah, include itu dalam hal use case itu dinilai adalah harus. Jadi misalnya salah satu keharusan yang menyertai buka rekening adalah mencatat data pribadi. Jadi kalau misalnya dalam use case diagram ada aktor, ada use case, ada asosiasi. Nah, tanda panahnya itu akan asosiasi. Bisa tanda biasa atau pada include. Include berarti pada proses buka rekening itu otomatis dia mengharuskan untuk mencatat data pribadi. Ada juga contoh misalnya yang use case terkait ini, kebetulan yang kedua itu terkait dengan apa namanya, login untuk perkuliahan. Nah, ini ada use case untuk mendaftar kuliah sama use case untuk ngikutin kurikulum gitu. Jadi proses itu yang kemudian dilanjutkan menjadi sebuah aksi di use case diagram untuk menjadi bahwa dua use case yang ada bisa dilanjutkan jadi sebuah proses pembelajaran. Nah, kemudian ada tanda ini berkaitan asosiasi ya. Asosiasi kan tadi yang sifatnya general, ada sifatnya include, satu ada yang namanya extend. Nah, extend itu adalah sebagai syarat. Jadi misalnya kita tidak membuka tadi rekening, ya tadi kalau tadi contoh ini adalah apa namanya, nasabah buka rekening, terus ada fungsi include. Nah, ini contoh seorang nasabah buka rekening pribadi. Di rekening pribadi, buka rekening, otomatis diharuskan mencatat data pribadi. Nah, kemudian ada fungsi yang kedua, itu sebagai asosiasi yang namanya extend. Itu saat nasabah membuka rekening, nah ini dalam hal ini contoh nasabah untuk nasabah perusahaan. Membuka rekening perusahaan, contoh dia harus
otomatis buka deposito misalnya. Nah, ini contoh adalah dikasih tanda extend yang mana untuk ke rekening sebuah perusahaan otomatis dia harus syaratnya buka deposito. Jadi ada dua hal yang sedikit berbeda, ya. Yang satu itu otomatis harus dipenuhi, harus dilakukan. Yang kedua adalah sebagai syarat untuk bisa melakukan itu. Nah, ini adalah contoh lambang-lambang terkait use case. Ya, nanti jadi kalau misalnya nanti dalam bahasa use case diagram dalam UML, simbol-simbol ini jadi sering ditemui ya, ada simbol aktor, simbol use case ya, simbol kata, terus kemudian simbol asosiasi, ya. Jadi relasi ya, asosiasi ibaratnya sifatnya general atau sifatnya biasa atau terus kemudian include, extend yang tadi seperti dicontohkan tadi. Nah, ini contoh beberapa relationship ya. Ini kebetulan yang diambil contoh adalah misalnya seorang customer berinteraksi dengan proses merental kendaraan, rental mobil. Jadi ada yang komunikasi biasa, ada yang include, ini membedakan mana itu include, mana itu extend. Include berarti pada saat mau sewa mobil, otomatis dia akan diverifikasi terkait dengan kredit cardnya bagaimana, terkait dengan punya SIM atau enggak. Itu otomatis ada proses yang namanya include dalam relationship tadi. Ada yang namanya extend. Extend itu sebagai syarat. Jadi sebagai syarat untuk misalnya bisa pinjam mobil, dia harus ada asuransi. Gitu. Jadi itu sebagai prasyarat. Sebelum melakukan itu tanya dulu, ada asuransi enggak? Takutnya ntar mobil kenapa-napa. Nah, kemudian adanya general relationship. Jadi misalnya tadi ada beberapa customer model yang punya privilege tertentu digeneralisasi menjadi sebuah customer. Nah, ini contoh penggunaan UML, use case diagram. Jadi misalnya ada nasabah, ada proses ya, buka rekening, kemudian simpan uang, ambil uang, tutup rekening. Nah, ini pada simpan uangnya ada proses include di sini. Pada simpan uang, ada aja simpan, minimal harus di atas 200.000. Ini ada proses kode include di sini. Nah, ada contoh use case yang kurang tepat, misalnya kayak jadi nggak urut ya. Jadi misalnya dari nasabah, dia tutup rekening, simpan, buka rekening, ambil uang. Nah, nggak ada nggak ada flow yang jelas di situ. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan kelas. Ya. Jadi kalau tadi kita bahas di UML itu ada kelas diagram, ada use case diagram, ada kelas. Nah, kelas itu dapat diartikan sebagai sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi itu akan menghasilkan sebuah objek. Ya. Terus bisa diartikan juga bahwa ini juga merupakan inti dari pengembangan dan diapakan sistem itu. Karena orientasinya itu bahwa kelas itu objeknya isinya apa. Nah, dalam kelas itu juga otomatis bisa ditambahkan beberapa atribut atau properti dari sistem yang ada. Apakah keterangan, apakah identitas, apa ada lokasi, pokoknya sesuai dengan deskripsi dari kelas yang ditentukan itu bisa kita tambahkan tambahan keterangan atau atribut. Gitu ya. Terus kelas juga itu disertai dengan ada namanya metode atau operasi atau fungsi. Jadi kelas itu akan dilakukan fungsi apa? Jadi namanya kelas diagram itu tergabung isinya ada nama, ada atribut, ada fungsi yang di dalam. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa dalam kelas itu ada memiliki minimal 3 ini. Ada nama, ada atribut atau metode atau fungsi atau operasional. Operasional di kelas itu tidak dilakukan proses apa. Nah, atribut ataupun metode juga
bisa dikasih privilege ya, apakah itu hanya konsumsi private atau hanya bisa dibuka oleh kelompok-kelompok kelas tertentu atau bisa dibuka oleh siapa saja. Jadi itu bisa dikategorikan dalam beberapa kategori. Nah, pendekatan kelas ini kaitannya karena sebagai gambaran dari entity bahwa apa namanya di dalam kelas tuh objek itu mewakili sesuatu yang nyata. Gitu. Jadi digambarkan bahwa dalam kelas itu sebagai model dari sesuatu yang real yang dituangkan dalam sebuah kelas sistem. Gitu. Jadi apakah itu bentuknya sebagai sesuatu yang fisik ataupun sesuatu yang sebuah proses. Nah, objek itu menjadi sebuah gabungan status ataupun sifat dan identitas yang lain itu menjadi kelengkapan dari sebuah kelas diagram. Nah, ini ilustrasinya begini. Dalam bicara kelas diagram dalam UML, nah, jadi ada beberapa komponen ya. Ada nama, kemudian ada atribut, ada metode atau operasi. Di dalam kelas diagram selalu ada ini, ada produk, ada nama, ada atribut, sama ada operation ataupun metode. Sebagai contoh ini misalnya kayak produk, satu produk tertentu gitu kan, misalnya produk misalnya produk sepatu gitu ya, ataupun produk elektronik, apapun lah namanya ya. Atributnya bisa ditentukan serial number-nya berapa, terus namanya apa, harganya berapa gitu kan. Terus nanti operasi itu tergantung mau kita melakukan operasi apa. Contoh misalnya dalam hal ini model ini, kayak ini model untuk penjualan gitu ya. Itu nanti ada operasi yang bisa dilakukan adalah operasi untuk pembelian atau operasi untuk penjualan atau operasi untuk menampilkan. Nah, ini dalam dalam apa namanya diagram ini sudah menggambarkan terkait dengan apa itu produknya, terus apa aja yang menyertai, gitu. Terus dilakukan operasi apa di situ. Itu namanya kelas diagram. Nah, dari kelas diagram, dari beberapa kelas diagram, itu bisa dilakukan sebuah korelasi antara kelas diagram satu dengan kelas diagram yang lain. Jadi seperti di ilustrasi di dalam contoh ini adalah kelas diagram satu, kemudian ada asosiasi ke kelas diagram 2. Ya. Terus kemudian terlepas nanti bentuk asosiasinya gitu. Karena asosiasi kan ada beberapa kelompok dan kategori gitu ya. Terus juga tentukan multiplicity-nya apa gitu. Nah, di sini ada beberapa notasi multiplicity ya. Nah, kan contoh misalnya kalau hanya sebatas angka itu berarti dia hanya satu yang keluar di situ. Jadi hanya satu saja gitu. Tapi kalau misalnya ada notasi contoh seperti di sini ada 1.x berarti dia satu atau lebih. Gitu. Jadi mulai dari satu atau lebih. Nah kalau misalnya 0.1 berarti 0 sampai 1. Tapi kalau 1 sampai titik-titik bintang itu 1 atau di atasnya. Gitu. Jadi misalnya contoh misalnya misalnya dalam proses kelas diagram yang satu itu misalnya yang sebelah kiri misalnya seorang kelas diagram misalnya dalam membuat makanan dalam sebuah restoran gitu ya. Nah, dia bisa membuat misalnya khusus restoran yang membuat terkait dengan spaghetti. Mungkin dia hanya bisa bikin spaghetti aja, makanya dikasih ke satu. Jadi hanya itu menggambarkan apa yang dihasilkan oleh dari kelas diagram itu. Nah, mungkin korelasinya contohnya begini, ini ada yang
kelas diagram 1 itu merupakan jualan atau produk misalnya pizza gitu ya, hanya jual pizza saja. Terus yang kelas diagram yang sebelah kiri, sebelah kanan, itu adalah terkait dengan penjualan ke berapa orang. Jadi dia bisa melayani berapa orang gitu. Tapi yang dia keluarkan hanya satu saja, hanya satu model aja. Nah, dia bisa melayani beberapa orang, sehingga banyak orang. Jadi ada beberapa kelas konsumen gitu. Contoh misalnya dikategorikan untuk kelas konsumen retail atau konsumen untuk perusahaan, nah, itu bisa banyak. Makanya dikasih notasi 1 titik bintang, 1 atau lebih. Gitu. Nah ini keterangannya. Jadi asosiasi dari antar diagram kelas itu ada namanya hubungan biasa ya, agregasi atau komposisi. Kemudian ada hubungan generalisasi, ada hubungan realisasi sama dependensi. Kalau generalisasi itu berarti membesar. Gitu. Kalau dependensi ketergantungan. Nah, apa itu beda agregasi sama komposisi? Kalau agregasi itu misalnya agregasi itu sesuatu yang dua kelas itu sebenarnya saling independen. Bukan independen ya, maksudnya saling tergantung. Cuma andikan satu dihilangkan itu tuh tidak mempengaruhi yang kedua. Gitu. Kalau komposisi sebaliknya. Kalau komposisi itu yang satu dihilangkan itu yang satu langsung terpengaruh. Gitu. Jadi seakan-akan impact langsung. Saling terkait, cuma kalau yang agregasi itu yang satu, andaikan yang satu dihilangkan, itu dia tetap ada. Kalau yang komposisi, nah kalau yang satu dihilangkan, nah satunya ikut hilang. Nah, ilustrasi seperti ini. Jadi hubungan agregasi. Nah, contoh misalnya ada perusahaan dan orang. Ini saya bilang orang. Jadi hubungan antara kelas diagram perusahaan sama hubungan antara dengan orang itu seperti itu. Jadi misalnya si company itu dihilangkan, jadi kelas diagram company itu dihilangkan, dihapuskan gitu. Dia tidak akan menghilangkan si orang itu, si person itu tidak akan hilang. Gitu. Jadi tetapi si company ini tergantung pada keberadaan orang. Ya. Jadi terkaitannya adalah company ada owner, ada pegawai gitu ya. Tapi begitu misalnya kenapa dibilang agregasi itu andaikan company dihilangkan tuh personnya juga nggak hilang gitu, tetap ada gitu. Nah, sedangkan kalau komposisi, ya, seperti contoh mobil. Nah, perhatikan bedanya ya antara indikator agregasi sama komposisi. Mobil itu terdiri dari beberapa komponen. Ada setir, ada mesin, ada roda, gitu ya. Nah, yang dinamakan mobil, maksudnya mobil yang berfungsi dengan baik ya, bukan mobil mogok ya. Mobil yang berfungsi dengan baik itu terdiri dari setir, dari mesin, dari mobil. Kalau di antara setir, terus di antara mesin, di antara roda itu tidak ada, ya dia nggak jadi mesin lagi. Gitu. Jadi misalnya tadi misalnya kalau yang agregasi itu dihilangkan nggak nggak ngaruh. Nah begitu nih mobil dihilangkan ini jadi nggak fungsi gitu. Nah, setir terus mobil mesin roda itu nggak bisa digunakan karena dia harus satu kesatuan dengan mobil untuk bisa digunakan. Itu yang bedanya. Nah, ini gambaran dari beberapa kelas diagram. Ya, kalau ini tadi satu, ini ada beberapa relasi kolaborasi dari beberapa kelas diagram. Contoh di sini adalah ini menggambarkan yang kita contohkan adalah tentang furniture. Jadi kelas diagram furniture yang terdiri dari kursi terdiri juga dari kursi-kursi apa, dari kursi eksekutif, kursi tamu, itu. Ini adalah proses generalisasi dari
spesifik kursi menjadi kursi, rahim menjadi bagian besar namanya kelas diagram furniture. Nah, selanjutnya kalau misalnya beberapa objek kita jadikan sebuah kelas diagram, itu seperti ini. Misalnya kayak kendaraan gitu ya, kelas diagram kendaraan itu terbagi dalam beberapa komponen. Ada yang contoh kendaraan dari mobil, ada kendaraan dari bus gitu ya. Nah, itu nanti dari mobil juga dibedakan, ada mobil ada yang Toyota, ada yang Honda, ada yang produk dari misalnya ya dari Eropa, dari Jepang. Itu adalah model-model dari pengelompokan objek-objek dalam sebuah kelas diagram. Nah, kalau misalnya cangkir ya, kopi, nah itu juga bisa. Kopi untuk cangkir untuk kopi, cangkir untuk teh, gitu. Itu masuk dalam kelas diagram dari sebuah cangkir sebagai ilustrasi. Nah, ini sedikit lebih implementatif dalam sebuah sistem aplikasi. Ini adalah contoh kelas diagram untuk sistem di perpustakaan. Ya. Nah, di sini ada di saat kita membuat atau membaca sebuah sistem perpustakaan, kita bisa melihat bahwa kelas diagram sebuah buku itu atributnya kita bisa tentukan judulnya apa itu kan. Terus kemudian pengarangnya siapa, terus yang nerbitin dari mana gitu kan. Terus dikelompokin ada di mana. Itu kan atribut-atribut yang bisa ditambahkan dalam sebuah kelas diagram buku. Nah, fungsinya apa atau operasinya apa? Nah, itu ada fungsi di situ untuk get title, get author, gitu kan. Di situ ada get owner atau display. Nah, itu fungsi-fungsi yang bisa di terapkan dalam sebuah kelas diagram buku. Nah, kelas diagram yang lain juga ada. Kelas diagram person atau kelas diagram library, yang dipersukaannya kelas diagram pengarang atau kelas diagram reader. Contoh misalnya kita pengen tahu dalam kondisi yang terjadi di perpustakaan ini saat ini misalnya ya, itu gimana profil pembacanya gitu kan. Kemudian yang dibaca buku apa, terus yang sedang dibaca buku apa, terus yang sedang dipinjam itu berapa gitu. Terus siapa aja yang meminjam, nah, itu bisa dijadikan kelas diagram. Atau juga misalnya kita ingin tahu yang mengunjungi perpustakaan itu seperti apa sih profilingnya. Nah, bisa dibuat menjadi sebuah kelas diagram sendiri, bahwa kita membutuhkan nama dan membutuhkan objek siapa itu. Terus fungsinya di sini nanti diminta bahwa siapa itu kan, persnya itu siapa gitu. Itu gambaran. Nah, ada juga contoh kasus yang lain terkait dengan use case diagram, itu terkait dengan di ATM. Nah, ini misalnya ada kelas diagram ATM. Nanti di situ ditentukan bahwa ATM yang dimaksud misalnya kodenya kode ATM yang berapa. Terus ada dana cash berapa di situ. Yang banyak atribut ya. Atribut perlu definisikan. Jadi kodenya ATM yang mana, terus di dalamnya itu ada uang cash berapa. Nah, fungsi apa aja yang ada di situ? Itu ada fungsi nanti bisa masukin kartu, bisa masukin PIN ya, ada fungsi macam-macam. Jadi pada saat masukin aja udah ada fungsi di situ. Fungsi mengenali kartu. Tapi dilanjutkan nanti ada fungsi-fungsi yang lain ya. Ada fungsi untuk penarikan, ada fungsi untuk transfer, ada fungsi untuk transaksi yang lain gitu. Ada fungsi ganti PIN gitu kan. Itu kan menggambarkan kelas diagram. Jadi masing-masing fungsi itu dituangkan dalam sebuah kelas diagram. Nah, dalam kelas diagram itu ditentukan bahwa namanya itu
apa fungsinya, terus atribut apa aja yang dibutuhkan, terus akan dilakukan fungsi apa di situ. Gitu. Juga ada contoh terkait dengan pembelian barang. Nah, ini juga sama. Ada kasus kelas diagram di customer-nya, ada kelas diagram di proses ordernya, ada proses pembayaran, terus kemudian ada proses apa namanya pengecekan, gitu ya, terus proses apa namanya order apa namanya pengirimannya. Gitu. Dia ada masing-masing function itu dikelompokkan dalam kelas diagram. Oke. Oke. Terus selanjutnya ada proses transisi atau perubahan keadaan dari state satu ke state yang lain itu pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Jadi pada umumnya itu state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Jadi satu kelas dapat memiliki lebih dari state diagram. Nah, dalam UML itu state diagram digambarkan dalam bentuk skimpat ya. Nanti bisa dilihat kita ilustrasinya. Nah, seperti ini contoh state diagram. Misalnya ini menggambarkan sebuah fungsi digambarkan state diagram contoh absen mahasiswa. Nah, yang dicari itu apa yang dicari adalah dibuatkan sebuah sistem, terus kemudian mahasiswa melakukan presensi. Selama dia belum melakukan presensi, berarti dia masih meminta untuk di apa namanya direkod. Tapi kalau misalnya sudah melakukan presensi, berarti kan otomatis sudah hilang. Nah, flow-nya seperti itu. Jadi kirim data, kemudian data terima oleh server, terus kemudian apa namanya dikirim direkod ya. Setelah direkod, nah, kembali lagi proses ke awal. Masih ada datanya enggak? Nah, kalau misalnya masih ada, berarti kan dilakukan rekod data. Kalau misalnya sudah enggak ada, berarti sudah selesai. Jadi kalau selama masih ada datanya, berarti dianggap sudah absen. Kalau sudah enggak ada datanya, dianggap enggak absen. Itu contoh misalnya ada, kalau enggak ada, kalau bukan mahasiswa itu bisa absen enggak di fungsi itu? Ya karena enggak ada datanya, dia tidak bisa absen. Nanti seperti itu. Selanjutnya ada namanya activity diagram. Activity diagram itu menggambarkan aliran aktivitas dalam sistem yang dirancang ya. Berangkat dari start, terus kemudian proses apa yang terjadi sampai dengan selesai. Ya, jadi diagram ini apa namanya diperlukan untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Nah, contoh misalnya dalam sebuah, misalnya kita ada aktivitas daftar pasien dalam rumah sakit ya, daftar pasien. Proses daftar pasien itu pertama masukin dulu data pasien, entry dulu untuk data pasien. Ada nggak di situ? Kalau misalnya belum ada, nah dia konfirmasi dulu dalam database, ada nggak? Itu. Kalau ternyata dia sudah ada, dia akan ditampilkan. Baru lanjut ke proses selanjutnya. Maka proses misalnya nanti mau janjian dengan dokter atau mau ke bagian farmasi atau mau ke mana itu baru proses selanjutnya. Nanti misalnya dia pada saat konfirmasi data pasien ada atau enggak? Pada konfirmasi enggak ada. Nah, ada proses yang diminta adalah entry data pasien baru. Dimasukin di situ data-data pasien, data histori apa namanya kesehatan pasien gitu kan. Terus apa aja yang bisa dimasukin sebagai atribut di situ sampai akhirnya terdaftar menjadi pasien. Setelah terdaftar baru cetak kartu. Nah, proses pendaftaran selesai. Setelah terdaftar baru lanjutkan ke proses selanjutnya. Apakah nanti akan konsul atau nanti akan bikin janji dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa model terkait dengan pemodelan. Nah, itu semua diperlukan untuk apa namanya menggambarkan kira-kira
berbagai function atau proses yang dibutuhkan dalam sebuah pengembangan aplikasi itu butuh bahasa yang sama, yang mudah dimengerti. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Belum ada, Pak. Kalau hari Jumat tuh ada kuliah berapa mata kuliah? 2, Pak. Aduh, ini yang apa? Yang terakhir atau Pertama. nanti masih ada lagi? Masih ada lagi, Pak. Ya, cuma 5. Oh, masih ada lagi. Ya biasanya kalau hari Jumat itu bawaannya sudah ini ya, sudah mau weekend, sudah suntuk biasanya. Oke, ada yang bertanya? Belum ada presentasinya. Kalau terkait data flow diagram atau data alil, sudah pernah ada mata kuliah yang ini belum? Yang membahas itu ya? Atau belum ya? Pernah ada mata kuliah yang lain yang membahas tentang data flow diagram, DFD? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, berarti kan dengan beberapa itu kan mestinya tidak terlalu asing ya. Kalau misalnya kan ada model DFD, Devco chart, ini kan proses modeling. Jadi lebih ke modelingnya aja. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, silakan. Saya kebetulan lagi di luar kota kebetulan, jadi mohon maaf kalau misalnya sinyalnya agak kurang bagus, terus mungkin terputus-putus. Saya kebetulan lagi di Jogja kebetulan, jadi nyempetin untuk bisa online dulu di ruangan. Baik, ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, saya rasa perkuliahan pada siang hari ini kita cukup sekian. Kalau misalnya nanti ada apa namanya yang kurang jelas ataupun yang datanya mungkin bisa ditanyakan di selanjutnya, atau mungkin bisa nanti saya start delete ya, apa namanya bisa ditanyakan minggu depan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin? Ada ya, kalau nggak ada mungkin minta tolong bisa pada on cam untuk keperluan dokumentasi. Kalau yang nanti hadir di kampus atau online juga kuliahnya? Online, Pak. Online. Atau karena lagi ini ya, KTT ya, pada online semua sekarang ya?
harusnya kan nggak impact-nya kan nggak sampai ke ini ya, nggak sampai ke Pondok Labu harusnya ya. Baik, ini Karena ada kelas besar, Pak. oh kelas besar. Oh, ini ya pada dari luar ya? Ya, paham, Pak. Ini ada 5 tampilan di saya, 5 view. Satu sudah, yang kedua yang ketiga yang keempat oke ya sudah cukup. Oh ini ada yang nanya apa nih? Absen ya? Oh absen delete ya? Enggak apa-apa, nanti saya anggap full aja nanti hari ini. Oke, mungkin sementara hari ini cukup pertemuan kita pada hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan, terus selalu semangat, dan selalu bahagia. Kalau lebihnya mohon maaf, selalu sehat ya, selamat weekend.